apa yang harus dilakukan sebenarnya? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak kan. Dan ini sebenarnya program yang bagus banget gitu. Program yang bagus banget yang sudah diusung sekian lama oleh presiden kita. Tapi pada implementasinya banyak sandungannya. Ya memang kalau melihat dari yang disampaikan itu tidak sederhana ya. Karena kita bilang lagi di internal sendiri pun juga masalahnya bukan hanya sekedar masalah contohnya keracunan ya. Ada juga masalah bagaimana level dapur itu berkomunikasi lah. Kan banyak kasus seperti yang ramai itu media sosial. Misalnya ada petugas yang kemudian posting yang nadanya semacam merendahkan. Kemudian menimbulkan respon yang keras dari masyarakat. Ya, jadi dari sana pun kita juga perlu tahu bagaimana komunikasi internalnya ternyata juga perlu dirapikan juga sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Game, jumpa lagi dalam segmen Loh, kok bisa? Kali ini kita akan ngobrolin soal belakangan rame tentang krisis komunikasi baik dari brand maupun dari pemerintahan gitu. Nah, untuk ngejawab itu gue ngundang nih salah satu mantan jurnalis senior dari salah satu media besar dan sekarang ada di industri praktisi PR, Kang Didit Putra Erlangga. Ini lama kita nggak jumpa ya Kang? Iya betul. Biasanya kita hanya ngobrol-ngobrol via WhatsApp nih. Betul. Dulu saya sering diundang liputan. Iya betul. Oke. Nah teman-teman, belakangan ini seperti yang gue bilang tadi, kita sering banget dapat rame di media sosial soal blunder-blunder dari perusahaan, dari mungkin dari program-program pemerintah gitu. Tapi yang menjadi concern adalah atau yang menjadi titik tunggu bagi netizen itu masalah itu tidak selesai ataupun sudah selesai tapi tidak di-mention atau tidak dipublikasikan. Nah, gue penasaran dari sudut pandang seorang pakar komunikasi. Nah itu gimana Kang? Kayak misalnya contoh, adalah kemarin brand outdoor 2 kali loh blunder gitu kan. Nah bahkan kita yang aktif nonton di sosmed, lihat di sosmed ataupun baca berita itu rame hulunya tapi hilirnya nggak rame. Gitu. Itu apa yang salah dari itu Kang? Atau mungkin pertanyaan gue yang salah ya? Apa yang harusnya dilakukan oleh brand? Ya, terima kasih Kang Iman. Tapi sebenarnya kita mungkin perlu tarik dulu sih sebenarnya ketika krisis komunikasi itu terjadi ketika ada sebuah brand dia berinteraksi dengan eksternal. Jadi otomatis gesekan itu selalu ada. Antara gesekan dia salah pemahaman, miskomunikasi atau mungkin memang ada kesalahan prosedur sehingga membuat itu terjadi ya. Jadi ada ekspektasi dari konsumen kepada brand yang dia interaksi itu ya. Nah, soal kasus yang disampaikan itu memang ketika ada krisis ya, ketika ada istilahnya ada karyawan kemudian membuat interaksi yang kurang pas dengan konsumen. Kemudian dia di-raise di media sosial. Sebetulnya itu awalnya bisa berakhir dengan sekedar negatif sentimen saja. Tapi yang terjadi mungkin ya namanya juga algoritma media sosial, di pick up oleh yang akun-akun lebih besar, disundul lebih besar lagi, bergulung-gulung akhirnya jadi santapan nasional ya. Kemudian di pick up oleh media. Di sanalah kemudian dari sekedar sentimen negatif menjadi krisis itu dia. Ketika kita berhadapan dengan krisis, kita harus kembali lagi. Kadang orang melihat perusahaan seperti satu badan, satu organ, atau satu manusia. Jadi misalnya Kang Iman, brand itu. Jadi orang melihatnya Kang Iman sebagai manusia secara utuh. Padahal di dalam brand itu ada organisasi namanya. Ada yang namanya ada legal, ada finance, ada komunikasi, ada yang bagian yang kemudian ada berdivisi yang bersentuhan dengan konsumen secara langsung. Nah, ketika krisis terjadi, sering terjadi kita taunya bahwa harusnya mereka begini, harusnya mereka begitu. Padahal kita perlu tahu dulu sebenarnya di dalam organisasi itu apa yang terjadi. Apakah memang komunikasi sudah berjalan, komunikasi internal ya. Karena pengalaman saya ketika saya di brand, ketika saya di fungsi PR ya, ketika ada masalah, yang terjadi pertama adalah kita nggak langsung komentar. Kita langsung
konsolidasi internal dulu. Kita tahu ini sebetulnya apa yang terjadi, kronologinya seperti apa, untuk memastikan ini yang salah siapa sih? Apakah kita yang salah atau konsumennya yang mungkin salah memahami atau kitanya yang salah memberi pemahaman sehingga ada miskomunikasi di sana. Setelah kita tahu duduk perkaranya, baru kita menyiapkan jawaban yang pasti. Tapi itu kan butuh proses, Kang. Memang. Maksudnya ketika lagi menjalankan konsolidasi seperti itu, running up terus tuh di sosmed, makin rame, bahkan mungkin bisa trending di beberapa platform. Nah, itulah makanya di sanalah pentingnya kemampuan orang untuk memanage krisis. Ada krisis yang setelah rame mereka baru keluar. Tapi ada juga ketika baru mulai muncul, orang sudah tahu. Itulah kenapa orang butuh namanya listening dulu, listening sosial media. Ketika ngeliat kayak udah mulai ada pembicaraan, misalnya ada satu tweet yang negatif, cuitan. Ada kemudian dia bisa rame, tapi ada juga bisa kemudian nggak rame. Nah itu kemudian dipantau terus. Ketika udah mulai rame, udah mulai eskalasi kan, dia mulai ngomong ke internal. Teman-teman, ini udah mulai rame nih, ada keluhan dari konsumen soal mungkin pengalaman dia berbelanja atau kualitas produknya ternyata tidak sesuai dengan diharapkan. Dipantau terus. Kalau misalnya naik lagi, kita udah siap dengan jawabannya. Tapi banyak kasus juga orang baru taunya setelah rame. Baru taunya kayak setelah viral. Kenapa viral nih? Kenapa ini? Ya, ketika itu terjadi, itu yang muncul lambat. Karena dia baru bisa, makanya prosesnya baru diulang lagi ketika udah viral, baru orang baru kumpul. Ini sebetulnya apa yang terjadi? Itu udah terlambat sih. Nah ini juga menyangkut apa yang dulu aku pelajari tuh, Kang. Jadi ya selain sebagai jurnalis, aku juga belajar tentang bagaimana ketika brand punya masalah, terus apa yang harus dilakukan dari tim digitalnya. Misalkan salah satu contohnya media monitoring gitu. Itu kan sebenarnya salah satu faktor yang menentukan ya, apakah brand tetap memakai radarnya atau tidak ketika mereka sedang membuat campaign ataupun tanpa campaign gitu. Jadi apa ya, di satu sisi brand juga pasti punya kayak media partnership, terus apa namanya sosial media spesialis yang ngurusin kayak gitu-gitu. Nah kadang kita nih ngelihatnya itu tuh luput dari elemen-elemen tadi, Kang. Gitu. Cuma masalahnya kan kadang ketika kita bilang sosial media spesialis, ya kita perlu tahu dulu rincian tugasnya apa. Apakah dia itu hanya tugasnya posting atau dia membangun strategi komunikasi. Tapi belum semua include dia listening, karena namanya listening itu nggak cuma browsing keywordnya. Apakah namanya disebut? Karena kadang dia harus bisa menangkap nuansa dari unggahan. Kan tren netizen sekarang itu dia nggak pernah spesifik nyebut brandnya. Kadang ada yang pakai wordplay, jadi kayak pakai soalnya pakai istilah lain. Kan orang harus sensitif dengan itu. Atau enggak kadang-kadang kalimat Indonesia kan susah dia tidak jelas dia ngomong negatif atau positif. Misalnya dia nyebut nama ini boleh menyumbang nggak sih? Misalnya jir gitu. Orang susah menakar sentimen, apa dia lagi bercanda atau jir bukan dan seneng, wah jir keren nih, atau jir ini sentimen itu susah diukur gitu. Nah itu butuh orang yang bisa melihat lebih dalam sih. Dia melihat konteksnya seperti apa. Dia mau untuk ngetrace ini percakapannya soal apa. Dia mau membaca respon-responnya seperti apa. Jadi, itu kan butuh skill untuk memahami konteks secara utuh. Betul. Nah, kebanyakan memang yang saya lihat itu contoh BA gitu ya, Kang. Apakah ketika mereka mendapatkan kontrak dari sebuah brand, dia jadi kayak semacam brand ambassador gitu. Itu teman-teman dari komunikasi krisis atau tim dari komunikasi lah istilahnya itu dilibatkan. Jadi kayak ada yang boleh dan yang tidak boleh gitu. Karena ada beberapa kasus juga BA tiba-tiba di-cut gitu gara-gara dia melakukan sebuah kesalahan gitu. Sebuah blunder di media sosial gitu, atau mungkin dia membuat keributan di ranah media sosial. Ya sebetulnya nggak ada hubungannya sama brandnya gitu ya gitu. Apakah ada yang kayak gitu, Kang? Maksudnya tim komunikasi dilibatkan nggak sih dalam pembuatan kontrak sama antara BA gitu? Kalau dari itu biasanya kontrak enggak ya. Biasanya BA itu kerjasamanya dalam hal marketing. Jadi lagi ketika ngomong BA itu adalah kita
bekerja sama dengan seseorang yang sudah punya pengaruh. Biasanya kan influencer atau artis atau Iya, semacamnya, karena dia di hire karena dia sudah tahu, dia sudah punya perhatian dari masyarakat sekitarnya. Iya. Dengan kontrak kerjasama itu adalah kita minta BA itu tersebut untuk tolong wakil kami di publik. Itulah kenapa kemudian ada wajah-wajah artis yang kemudian menjadi perwakilan sebuah brand. Iya. Misalnya kayak brand elektronik lah, dia ada artis yang kemudian jadi wajah dari itunya. Diharapkan adalah orang asosiasi artis tersebut dengan kualitasnya. Jadi ya pendekatannya kebanyakan lebih banyak ke urusan marketing untuk memperkenalkan atau dia untuk mengajak orang untuk berbelanja produk itu karena aku sudah ngefans dengan artis itu. Ketika ayo belilah produk ini, menginfluence dia itu. Tujuan BA mostly kebanyakan lebih ke sana ya. Lebih ke sana. Jadi lebih kayak untuk mendorong marketingnya. Tapi ketika krisis terjadi, ya balik lagi, orang butuh perusahaannya, brandnya. Orang nggak butuh kayak sebagai juru bicara. Karena begitu krisis terjadi, orang udah bisa membedakan. BA muncul, nggak, kita mau ngomongnya sama brandnya. Karena kita masalahnya sama brand, bukan sama kamu. Kita ngomong brand, karena orang udah bisa memisahkan. BA ini bukan karyawan yang digaji oleh brand itu, hanya sekedar kontrak saja untuk semacam mewakili citra lah ya. Ya, menjadi wajah dari sana. Tapi ketika krisis, enggak, aku ngomong sama brand, entah itu perwakilan PR-nya atau owner-nya sekalian. Jadi ketika krisis itu orang ini udah bukan urusan campaign marketing lagi, ini udah masalah trust dari kepercayaan dari konsumen atau publik terhadap brand itu sih. Jadi taruhannya udah beda. Tapi ada juga yang pakai sistem shortcut nih, Kang. Contoh gitu ya. Ketika ada krisis komunikasi atau ada keributan di ranah media sosial terkait sebuah brand gitu, CEO-nya langsung turun. Langsung bikin video atau dia bikin surat pernyataan di media sosial. Itu perlu sebenarnya untuk mencegah crowd tadi. Dalam beberapa kasus perlu. Jadi misalnya, contohnya kalau misalnya ini terkait dengan etik. Misalnya kayak kasus misalnya kekerasan seksual semacam atau penyalahgunaan seperti itu, ini kan trustnya sangat terganggu sekali, sangat tercederai lah. Untuk menunjukkan bahwa brand itu serius untuk memperbaiki trust yang tercederai itu adalah dia harus datang langsung bahwa saya mewakili perusahaan saya meminta maaf atau semacamnya. Ya orang perlu tahu skala kerusakannya seperti apa. Sampai dia harus kemudian turun tangan di sana. Turun gunung ya. Makanya ketika kita juga harus pandai seperti layangan lah. Kapan harus ditarik, kapan harus diulur. Jadi ketika masalah besar atau menyangkut reputasi, menyangkut ini nama nasib perusahaan, karena bisa saja kalau misalnya ini berguling terus, perusahaan itu bisa kayak terdampak sehingga harus menyebabkan dia harus ke-cut karyawannya. Ini kan urusan serius ya. Owner harus turun bahwa dia meyakinkan secara langsung. Tapi apa yang terjadi ketika setiap masalah dia muncul terus kayak aduh biasa. Itu makanya itu seperti layangan, kapan harus ditarik, kapan harus diulur. Berarti CEO harus punya tolok ukur ya. Kapan gue harus naik nih, kapan gue harus turun, kapan gue harus ya udah keep aja. Dan nggak harus CEO sih, maksudnya harusnya ada circle dia yang bisa memberikan advice sebetulnya. Kayak itu baik lagi, itu fungsi komunikasi di sana. Dia memberikan, karena dia perannya komunikasi, dia memberikan advice terkait bagaimana dia membangun strategi komunikasi ke eksternal atau publik ya. Kalau kita serahkan ke CEO, ya CEO maunya CEO kan beda-beda kan. Ada CEO kayak, aduh nggak mau ketemu orang, malas tolonglah. Tapi karena ketika situasi memaksa, bagian komunikasi bilang, Pak, Bapak harus ngomong. Kalau nggak, dampaknya bisa begini Pak. Itulah peran komunikasi seperti itu Mas. Jadi kayak dia harus dilibatkan untuk, misalnya kita mau bikin kebijakan kayak, kita mengundang kerjasama dengan perusahaan ini, komunikasi kemudian riset, Pak, ini misalnya ini afiliasinya tuh bisa bahaya loh Pak. Dia bisa memberikan advice kayak itu. Atau kemudian kita misalnya memilih BA. BA ini ternyata punya rekam jejak yang kalau ada yang ngeres di media sosial ini bisa backlash dan memengaruhi reputasi perusahaan loh Pak. Nah di sana kadang peran komunikasi itu bisa ngasih advice seperti itu. Karena dia berpikir dari sisi resiko juga kan. Tapi kita berada di era yang serba viral sekarang kan.
kalau zaman dulu kan ya udahlah bikin surat pernyataan di koran gitu ya, atau satu jumpa halaman, pers, ya, jumpa jumpa pers. pers gitu ya. Tapi sekarang itu kan lebih kayak, kalau aku malah mikirnya lebih kayak untuk di bagian komunikasi itu harus ada tambahan-tambahan gitu terkait digital tadi. Iya. Karena memang sekarang yang riuh bukan di luar. Iya. Luar cuma impact aja, tapi yang riuh di sosmed gitu kan. Nah, sebagai praktisi komunikasi, elemen-elemen apa sih Kang sebenarnya yang ideal nih untuk sebuah brand sehingga ketika ada krisis seperti yang pernah terjadi belakangan ini itu bisa dihandle secara optimal gitu. Apakah dia hanya cukup punya PR atau memang ada yang spesialis digital PR atau yang memang ada yang spesialis untuk kayak semacam media relation mungkin gitu ya, untuk menghandle media untuk meredam nih atau seperti apa? Kadang kita juga perlu tahu juga sih bagaimana peran PR dalam perusahaan itu. Ada perusahaan yang kemudian menempatkan peran PR tuh sebagai peran yang sentral untuk kebijakan eksternal mereka. Tapi ada juga perusahaan yang kayak rame nih, PR tolong dong selesaikan itu. Ada yang berpikir seperti itu. Ada yang gitu ya? Ada seperti itu. Konvensional sekali ya? Ya, mungkin kalau ngelihat dari beberapa blunder yang nggak selesai, bisa jadi seperti itu pendekatannya. Atau ada juga yang online bilang, enggak, dia mau take lead sendiri. Jadi dinamika setiap perusahaan itu beda-beda. Jadi memang, tapi untuk menjawab pertanyaan tadi, memang fungsi komunikasi itu harus tetap ada. Kalau misalnya kita tahu bahwa perusahaan kita itu banyak B2C ya, berhubungan dengan publik ya, ya public relation harus ada artinya. Akan beda kalau kita B2B yang antar lembaga ya. Mungkin persinggungan dengan masyarakat nggak terlalu ada ya. Tapi kalau kita dengan B2C yang kita harus berhubungan dengan masyarakat, itu peran itu harus ada sih. Jadi memang untuk seberapa organisasi seperti apa ya, media itu harus ada. Ketika kita berurusan dengan publik pasti ada media yang akan datang ke sana sih. Tadi kan dari sudut pandang Kang Didit ya. Nah, Kang Didit sendiri pernah ngalamin nggak Gimana? hal-hal seperti itu? Krisis brand atau? Nah, kalau krisis sih ada pasti ya. Karena apalagi perusahaan yang saya sempat bekerja itu berhubungan dengan masyarakat, bersentuhan dengan masyarakat. Jadi ya mungkin belum dibilang krisis ya, masih selevel sentimen saja. Sentimen saja, kayak ya konsumen yang kurang puas, kemudian surat pembaca gitu, atau kemudian semacam kebanyakan eskalasi dari media aja sih. Dia nggak puas, kemudian somehow di pick up oleh media gitu. Saya sih nggak menyebutnya krisis ya, karena masih normal. Iya, sebenarnya jelas. Ini cuma masalah ketidakpuasan. Kalau memang ada yang kurang dari kami, ya kita berikan solusinya seperti apa. Udah clear aja sih. Orang perlu membedakan, nggak semua sentimen negatif itu adalah krisis. Jadi kayak itu kan menentukan juga, takutnya setiap dikit-dikit langsung tegang terus reaktif. Takutnya reaktif. Ketika reaktif, yang semuanya bisa selesaikan dengan baik-baik saja, bisa tereskalasi yang tanpa perlu. Ya contohnya misalnya ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan sekedar ya ketemu ngobrol, tapi tiba-tiba dia bikin jumpa pers. Itu kan jadi media yang nggak tahu, kemudian ada apa ini dia tulis. Nah, itu sih makanya perlu ada orang yang bisa memberikan sesuai penanganan sesuai dosisnya. Artinya kita juga harus menakar saluran orang yang tidak puas tadi ya. Apakah kita hanya cukup menyalurkan hal yang seperti ini atau memang yang lebih besar gitu ya. Makanya termasuk itu kan mulai dari monitoring juga. Ketika monitoring kan kita juga mulai bisa melaporkan juga. Ketika melaporkan itu kita nggak cuma sekedar share link terus kita diemin aja berharap manajemen yang tahu itu kayak bisa menangkap maksudnya kan di mana-mana dengan komunikator yang baik adalah ketika dia dapat semacam percakapan yang menurut dia itu berpotensi jadi masalah ya. Dia akan share terus dia bilang kita ada temuan seperti ini, maksudnya isu ini dibicarakan berapa orang, terus ada potensi eskalasi atau enggak, terus apa yang kami lakukan sesudahnya, apakah pantau saja atau abaikan saja, mungkin ini nggak perlu dikhawatirkan, karena bisa saja ketika kita nggak lapor atau mungkin menurut kita aman ya, ada orang yang kemudian ngirim ke temennya, terus temennya ngirim ke, kan namanya manajemen dia punya banyak saluran-saluran kan, bisa saja lewat grup hobi atau grup komunitasnya kayak ini
perusahaanmu disebut nih. Kalau dia nggak dipandu secara awal seperti ini, dia bisa menangkapnya bisa macam-macam kan. Iya. Dan itu bisa membuat penanganannya jadi kurang tepat juga. Jadi ya peran komunikator yang baik adalah dia sudah mulai sejak monitoringnya itu. Monitoring, terus dipandu ketika prosesnya sampai kemudian penyelesaiannya seperti apa. Dia memberikan saran, Pak, kalau ini kita beri, misalnya kayak kita beri, misalnya media diberitakan kurang tepat. Ya udah kita berikan hak jawab atau minta ralat atau ya. Nggak harus kita bikin nyebar press release. Iya. Karena ya baik lagi kalau dosisnya salah, malah yang terjadi malah yang media yang sebelumnya nggak ngerti malah Jadi tahu. dan akhirnya malah ya karena namanya media dapat itu pun malah diberitain juga akhirnya. Iya. Dia pasti yang nanya, ini masalahnya apa sih? Ya. Oh yaudah, dirangkai lah, malah jadi yang harusnya cuma 5 berita jadi 15 berita jadi 20 berita. Besok mau preskon nih. Soal apa ini? Soal klarifikasi. Emang soal apa sih? Dia googling lah. Oh soal ini, yaudah aku dateng lah. Udah. Jawaban sudah ada, tinggal masalahnya tinggal orang nyari kan. Yang penting kan dia udah ada kutipan di perusahaan kan. Udah tinggal dia cari masalahnya apa, jadi itu berita. Jadi itu barang maksudnya. Betul. Tapi gini Kang, ini belakangan kalau Kang Didit perhatiin ada salah satu film horor yang viral. Oh iya. Iya kan? Saya menangkap itu. Iya. Kita nih, aku dan teman-teman forum tuh awalnya husnuzon. Oke. Ini mah gimmick gitu. Iya. Ini mah emang biar rame aja karena filmnya pertama gitu kan, gitu. Udah gitu kan habis lebaran kan, Iya, momentumnya pas Iya. gitu kan. Tapi ternyata Kang, bukan gimmick. Oke. Karena aku diundang preskon. Oke. Diundang preskon. Itu sesudah ramai. Sudah rame. Oke. Dan tidak ada satupun statement yang keluar dari mulut yang bersangkutan untuk mengklirkan masalah. Oke. Jadi aku ngelihat sirkulasi yang mereka lakukan itu cukup smart ya. Jadi mereka pantau aja nih, medmon aja nih, media monitoring aja nih. Iya. Wah, ini rame ngomongin ini. Mereka sama sekali nggak ngeluarin statement defensif atau apapun enggak di sosmed. Padahal Twitter trendingnya bisa 2 hari dan semua media mainstream naikin gitu kan. Pada saat preskon, salah satu PIC-nya lah, dia bilang kalau memang itu bukannya diturunin pemerintah, tapi memang jadwal kita sudah habis turunnya gitu. Jadi saya ngelihat ada beberapa trik yang dilakukan oleh brand ataupun oleh production house dalam melihat ini kan sebetulnya kayak anomali atau momentum ya. Wah, masyarakat kita ini senang viral, tapi suka lupa gitu. Iya. Bahkan per hari ini saya juga nggak tahu gimana nih kasusnya gitu. Iya. Nah itu apa ya? Kang Didit melihat itu sebagai fenomena apa? Oke. Jadi misalnya aku nih sebagai brand ngeluarin produk gitu. Kalau ini viral, gue harus kayak gini. Kalau ini nggak viral, gue harus kayak gini. Iya. Oke. Menurut saya soal film itu ya, kebetulan saya juga beberapa bulan terakhir kan sempat berkecimpung di main lah di industri film ya. Saya paham, ternyata saya berusaha memahami ya apa yang terjadi yang soal billboard yang besar itu ya, yang dianggap menakuti anak-anak gitu ya. Betul. Ya, saya berusaha memahami logika dari pelaku film karena publikasi apapun is a good news. Karena ketika apapun diomongin itu kan membuat orang Ke-trigger, penasaran untuk datang. Entah datang sekedar untuk menikmati atau datang untuk menghujat. Tapi nggak peduli, ya penting datang, dia beli tiket. Iya. End goal-nya kan beli tiket. Betul. Bad news is good news. Ya, contohnya seperti animasi yang sempat ramai. Oh iya, benar. Kualitasnya tahu kan seperti apa. Tapi orang datang hanya untuk menghujat. Tapi itu ketika kontennya dihujat naik, orang jadi penasaran, ikut datang semua untuk membuat konten serupa, ingin menghujat bahwa ini kualitasnya di bawah rata-rata. Tapi yang terjadi adalah orang tetap datang, orang tetap beli tiket. Iya. Karena bagi pelaku industri yang utama itu adalah penjualan tiket. Toh balik lagi ke urusan yang billboard itu, endingnya adalah diturunkan kan, nggak sampai kayak dipanggil kepolisian, gugatan hukum. Dan memang sudah habis katanya waktu-waktunya. Jadi ya, aku sih melihatnya kayak ya baik lagi itu menurut saya ya itu bagian dari pelaku industri untuk berebut perhatian dari publik. Karena kalau kita ngelihat lebaran tuh persaingan orang rebutan naik
bioskop itu ketat banget kan. Ketat banget, benar. Sekali ada yang nggak perform, turun. Iya. Langsung diganti film yang lain. Nah, gimana caranya agar orang tetap bisa bertahan? Ya, jumlah penontonnya harus naik terus. Gimana caranya? Ya, dia bisa promosi. Dia mau bisa bikin roadshow ke media untuk memperkenalkan bahwa ini loh potensial bagus. Tapi ada juga bilang, ya ada yang mengambil cara seperti itu juga, mengambil publikasi seperti itu. Ya, aku sih bersyukur sempat beberapa bulan sempat main di industri film, jadi sedikit banyak bisa berusaha bisa memahami lah cara berpikir itu, bahwa itu adalah bagian dari mengundang publikasi ya. Mungkin Berarti itu termasuk strategi mereka ya? menurut saya itu strategi, karena gimana caranya kan dapat perhatian dibicarakan. Iya. Atensinya tinggi ya. Masih ingat nggak dulu ada film yang sampai dai selevel Jim turun tangan? Judulnya itu kan apa ya? Buruan cium gue. Iya. Ya kan jadi rame. Tapi kan orang jadi penasaran akhirnya. Kalau penasaran akhirnya datang. Jadi aku sih lebih melihat dari ketika isu itu diangkat oleh Kang Iman tuh lebih kayak ini lebih ke nature di masing-masing industrinya sih. Jadi memang itulah yang menarik. Jadi bagi saya mereka mungkin nggak tidak melihat itu sebagai krisis, justru kayak wah lumayan lah dapat perhatian. Iya. Justru malah ketiban pulung ya. Karena ketiban untung. Dengan itu kan orang jadi penasaran, entah datang untuk menghujat atau datang untuk penasaran kayak ada nama judul film itu di kepala dia, akhirnya udahlah, antara dia datang ke bioskop ketemu resepsionis, bapak mau nonton ke studio apa? Nah, kan banyak film nih. Ini lagi rame nih. Nah, gitu. Di antara judul-judul film itu kan pasti, aku yang di kepala aku ini nih, penasaran, coba lihat pengen kayak gimana. Berarti ada faktor psikologi juga ya? Iya, makanya mungkin di sana tuh level marketing udah beyond tuh lah, ya, udah memainkan psikologi masa seperti itu. Iya. Aku juga malah mikirnya gitu ya. Aku juga tanya teman-teman yang lain kan. Mereka tuh bingung sebenarnya ini gimmick atau yang beneran gitu. Ya, tapi dari mereka nggak ngeluarin statement apa-apa. Iya, gitu. karena ketika mereka sadar itu salah, mereka akan menjelaskan. Tapi ketika mereka mendiamkan, ya udahlah, yang penting rame gitu sih. Saya melihatnya seperti itu ya. Jadi kayak entah apa yang tadi sebetulnya seperti apa, tapi aku melihatnya bahwa itu upaya dari produser atau sutradara untuk memastikan filmnya dibicarakan. Akan lebih buruk lagi ketika nggak ada yang ngomongin, Kang. Iya sih. Kalau nggak ada ngomongin 1 hari 2 hari, turun dia. Selesai. Jadi kayak sementara kan taruhan utama dari pemain film praktisi film itu adalah penjualan tiket. Jadi ya hidup mati mereka di sana itu. Iya. Kalau dari industri itu aku ngeliat beberapa contoh gitu ya. Kayaknya PH nih nggak punya PR gitu. Ada beberapa film-film yang hits gitu. Mereka lebih memanfaatkan pemain-pemainnya menjadi influence gitu ya. Gitu. Kayaknya emang nggak ada PR-nya sih gitu. Jadi dan mereka membuka ruang untuk kita teman-teman media berdiskusi dengan mereka, ngobrol, wawancara gitu-gitu. Akhirnya terbentuklah itu gitu. Kayak kemarin ada satu film yang nembus 10 juta penonton gitu kan. Nah itu kan iya mereka manfaatin momentum lah gitu. Kayak gitu-gitu. Sampai sekarang pun memang belum ada resep yang pasti untuk sukses ya. Untuk viral. Iya, untuk viral, untuk yang perform. Iya. Jadi ya orang masih mereka mencari-cari resepnya. Bahkan termasuk yang animasi yang Jumbo yang 11 juta ya. 11 juta termasuk yang seri agak lain sampai 14 juta. Untuk direplikasi itu belum tentu. Kan setelah agak lain kan muncul beberapa film yang mengusung budaya Batak. Tapi juga nggak semuanya works kan. Iya. Jadi ya sampai sekarang belum ketemu. Jadi faktor X-nya banyak ya. Jadi emang di saat di tengah-tengah itu ada yang akhirnya ada memanfaatkan, ya udahlah kalau memang aku nggak bisa memperkenalkan secara baik-baik, aku memperkenalkan secara dengan cara yang ya negatif. Berbeda. Ya itu. Contohnya seperti tadi billboard seperti itu. Iya. Kalau aku sih ngelihatnya karena waktu itu sempat ada pertanyaan dari ketika sesi preskon, apakah ini sudah lolos LSF gitu. Jadi salah satu yang menjadi jawaban mereka adalah mereka udah mematuhi regulasi, udah lewat LSF, bayar pajak, terus artinya semua ketentuan-ketentuan hukumnya sudah terpenuhi gitu, elemen-elemennya. Ya, mereka tidak merasa gue nggak ngelanggar apa-apa kok gitu. Masalah rame di luar mah itu urusan lain gitu. Itu kan lebih ke ranah marketing kan. Betul. Makanya kebanyakan masalah
krisis-krisis itu muncul ketika dalam proses marketingnya itu. Iya. Ada yang komunikasi yang kurang pas. Betul. Contohnya apa ya? Kayak kan banyak sekali komunikasi yang kurang pas, kemudian malah backlash ke brand itu sendiri. Jadi memang baik lagi, banyak kan krisis terjadi itu ketika ada fungsi kita berkomunikasi dengan eksternal, kemudian nggak ketemu dengan apa ekspektasi kita itu ternyata nggak ketemu dengan ekspektasi publik gitu. Jadi itulah kenapa ketika itu terjadi butuh orang yang bisa menjembatani itu. Di sanalah peran tim komunikator untuk itulah, dia bisa menjembatani dari publik, dia bisa meneruskan kepada internal. Internal ya. Itu sih. Sobat Gen, seru banget ya. Tapi belum selesai, makanya pantengin terus, jangan skip. Kang, tadi kita bicara soal industrial, tapi dari elemen swasta. Ini ada lagi Kang, dari negara. Waduh. Dan pasti semua udah pada tahu apa yang bakal diomongin, gitu kan, soal yang gratis-gratis itu untuk siswa gitu Kang. Aku tuh kadang mikir Kang, kan rame banget tiap hari kegulung terus isu tentang ini, tentang itu, tentang kebanyakan negatif ya, gitu ya. Tapi aku nggak ngelihat gitu ada salah satu upaya komunikasi yang proper gitu. Padahal ini pemerintah loh, ini programnya presiden loh, gitu. Kalau Kang Didit melihat itu apa? Seperti apa gitu? Ya, seperti jawaban awal penjelasan saya awal tadi ya, sebelum kita bilang berusaha memahami sebuah pihak atau sebelumnya brand ya, sekarang ini pihak pemerintah ya, kita juga perlu tahu sebenarnya organisasi di dalamnya seperti apa. Jadi strukturnya, bagaimana mereka menjalankan peran komunikasi internal maupun komunikasi eksternal ya. Jadi komunikasi internal itu penting untuk memastikan pusat tahu apa yang terjadi di daerah. Terus bagaimana pusat bisa memastikan messaging mereka tuh nyampe ke daerah dan disampaikan secara sama. Nah, kita perlu memahami dulu sih. Jadi ya untuk sekarang aku belum tahu skema komunikasi seperti apa ya di BGN itu ya, Badan Gizi Nasional ya. Tapi yang memang kita ngeliat banyak masalah terjadi itu adalah semua masalah langsung ke pusat. Diamprokin istilahnya ke pusat. Jadi kalau misalnya ada keracunan di Tangerang Selatan misalnya, terus ada keracunan di somewhere di Kalimantan atau di Bali, itu orang pusat yang jalan semua. Orang pusat yang memberikan jawaban kan. Nah, dari sini kan kita bisa lihat bahwa ternyata saya menduga ya, saya belum tahu secara pasti, tapi saya menduga organisasinya itu semua terpusat di Jakarta. Jadi mungkin memang kita belum melihat ada BGN perwakilan provinsi, BGN perwakilan kota kabupaten. Jadi semua berkumpul di pusat. Dari satu sisi mungkin akan lebih sederhana untuk mengelola ribuan atau puluhan ribu ya. Satu pintu lah istilahnya. Itu kan lebih mudah. Mungkin lebih mudah daripada dia harus ngasih penjelasan berjenjang ke provinsi, kota, kabupaten. Ada kemungkinan miss kan? Iya. Akan lebih mudah untuk semua ditarik ke pusat. Cuma repotnya, artinya pusat harus menangani dapur-dapur dari Sumatera, Jawa, Bali, dan semacamnya. Ya, ada keterbatasan resource juga kan. Betul, nah, di titik ini saya nggak tahu sih seberapa siap tim komunikasi di sana. Apalagi dia punya tim yang cukup banyak untuk bisa menangani itu semua atau seperti apa. Makanya saya lebih melihat penanganannya mungkin terkesan lambat. Itu mungkin karena mereka dia butuh waktu untuk memproses itu semua sih. Tapi menurut Kang Didit yang berbicara untuk klarifikasi, apakah itu sudah pada tempatnya? Apakah memang orang itu yang dibutuhkan masyarakat untuk mengklarifikasi setiap kejadian? Atau memang harusnya ada siapalah gitu yang ngomong? Ya makanya kita juga perlu tahu perlu ada pemisahan peran juga di sana kan. Kalau semua orang ada satu spokesperson untuk seluruh kejadian di nasional. Betul. Ya saya juga khawatir dia juga overwhelmed sih Kang. Jadi kayak dia nggak akan kesulitan untuk memproses itu semua. Misalnya misalnya ada kejadian ini, kan orang tanya ini kronologinya seperti apa? Apakah ada masalah pengantaran atau masalah distribusi atau masalah di dapurnya, ada masalah di mana? Kan ini text time kan dia nanya kronologi seperti apa. Dan sementara wartawan begitu ada kejadian kan dia langsung kirim WhatsApp, dia langsung nanya,
mau klarifikasi, mau konfirmasi soal ini. Sementara belum tentu laporannya belum tentu udah nyampe duluan ke secara internal ya. Iya. Nah, makanya kita juga perlu tahu bagaimana mereka membangun sistem informasi internal maupun eksternalnya seperti apa sih. Kalau saran Kang Didit sebagai praktisi komunikasi, apa yang harus dilakukan sebenarnya? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak kan, dan ini sebenarnya program yang bagus banget gitu. Program yang bagus banget yang sudah diusung sekian lama oleh presiden kita, tapi pada implementasinya banyak sandungannya. Soalnya ada satu pepatah yang bilang kita tidak akan jatuh oleh batu besar, tapi kita akan jatuh oleh kerikil. Gitu. Gitu gimana Kang? Ya memang kalau melihat dari yang disampaikan itu tidak sederhana ya, karena kita balik lagi di internal sendiri pun juga masalahnya bukan hanya sekedar masalah, contohnya keracunan ya, ada juga masalah bagaimana level dapur itu berkomunikasi lah. Kan banyak kasus seperti yang ramai itu media sosial, misalnya ada petugas yang kemudian posting yang nadanya semacam merendahkan, kemudian menimbulkan respon yang keras dari masyarakat. Ya, jadi dari sana pun kita juga perlu tahu bagaimana komunikasi internalnya, ternyata juga perlu dirapikan juga sih. Nah, saya kurang tahu apakah dengan tipe yang semua dipusatkan itu apakah efektif atau mungkin perlu dibuat berjenjang ya. Menurut saya akan lebih aman ketika itu dibuat berjenjang sebenarnya. Jadi ketika ada di provinsi, ada penanggung jawab di provinsi untuk dia menghandle satu provinsi itu. Maksudnya menghandle itu memastikan komunikasi itu berjalan dengan satu arahan yang sama. Iya. Tapi yang menarik gini Kang, kemarin itu presiden kita sempat bilang tidak ada lagi yang bohong-bohongi saya, laporan palsu segala macam itu. Itu baru pada responsif tuh Kang. baru pada mereka bilang, mereka bikin sidak. Ini dapur kurang benar, ini dapur nggak boleh gini. Seolah-olah ya kalau saya sebagai netizen sih bilangnya pahlawan kesiangan ya. Kemarin ngapain aja gitu. Jadi seolah-olah kayak gitu. Itu kan nggak baru sekali dua kali Kang terjadi maksudnya di cara komunikasi gitu. Itu sering banget gitu. Nggak cuma soal program ini, tapi beberapa program juga gitu. Apakah ini memang sebuah kebiasaan atau? Makanya itu justru membuktikan bahwa selama ini memang dugaan saya memang bahwa itu dipusatkan di sana. Ketika ada masalah terjadi di dapur, mereka butuh waktu untuk nyampe sana. Itu mereka kerepotannya di sana. Akan lebih, bagi saya akan lebih efektif kalau mereka membuat kantor-kantor yang berjenjang. Toh ini juga tahu bahwa MBG itu adalah program yang jangka panjang dan sudah mendapatkan istilahnya restu dari presiden. Jadi orang harusnya nggak perlu khawatir besok berhenti kan, nggak mungkin kan. Iya. Dan itu tidak akan terjadi pastinya. Jadi maksudnya membangun organisasi yang lebih rapi itu harusnya lebih diutamakan juga. Jadi maksudnya dengan dia membangun perwakilan provinsi itu akan membantu kerja pusat juga kan. Jadi jadi kalau misalnya ada satu masalah di dapur di sebuah provinsi, ya tingkat provinsi yang datang dulu. Maksudnya dari sisi kecepatan dia bisa datang cepat gitu. Kalau tiba-tiba kayak ada masalah di ujung Pulau Jawa, terus berharap pusat harus datang dari Jakarta kan, ya mungkin karena sistemnya seperti itu ya seperti ya cari penyakit sendiri kan akhirnya. Betul. Berarti memang harus ada yang harus dilakukan dalam hal komunikasi untuk membuat sebuah yang mungkin tadinya random persoalan, laporan itu jadi kayak konkret dan bisa diselesaikan secara sistematis gitu kan. Nah kita nggak pernah tahu tuh mereka akan melakukan apa dan siapa yang didelegasikan untuk menjalankan itu, mengimplementasikan itu. Tapi kan sebagai program yang running day by day tiap hari, bukan program yang seminggu sekali gitu atau sebulan sekali, tiap hari kan gitu. Artinya kan masyarakat lebih menunggu gitu. Minimal ada kalimat-kalimat yang menyegarkan hati gitu Kang, seperti air ini gitu. Mantap. Silakan Kang. Jadi apa ya? Selama ini kan kami ini para netizen itu ini mah kayak pembenaran aja, ini mah ngebela diri aja gitu ngeliatnya. Ya mungkin perlu belajar dari perusahaan juga sih. Ketika perusahaan, brand ketika dia membangun presence di banyak tempat. Masalah yang utama adalah
bagaimana dia membangun budaya kerja yang konsisten. Misalnya Kang Iman masuk sebuah minimarket warna merah, nggak tahu ya. Sudah tahu kan, SOP-nya pasti tahu kan. Kita beli ada membership, ada anggota. Terus Anda sudah beli transaksi Anda sebanyak ini, mau beli ini lagi nggak? Iya, betul. Ada SOP. Tebus murah ya. Tebus murah ya, betul sebenarnya. Pindah lagi ke minimarket merah berikutnya, treatmentnya sama. Nah, garis merahnya adalah ada SOP, ada budaya kerja yang dibangun. Jadi nggak mungkin Kang Iman masuk ke cabang ini, oh di sini lebih ramah, mbaknya lebih menyapa ramah, sementara di sini judes orangnya. Hampir nggak ada. Ya, ini yang sebenarnya perlu dibangun oleh BGN juga sih, karena dia sekarang harus berpikir bahwa dia adalah brand. Dia adalah sebuah perusahaan yang membangun banyak cabang di daerah. Dia nggak bisa bilang, oh itu mitra, itu urusan mitra, nggak bisa, karena mitra itu membawa nama BGN semua kan. Ya, mitra itu membawa nama MBG, program yang direstui oleh presiden. Jadi dia harus men-track itu sebagai sebuah perusahaan yang mempunyai banyak cabang. Dia harus memastikan cabangnya itu punya pengalaman yang konsisten, yang sama. Jadi jangan sampai ada kayak, oh ini dapur yang prioritas, ini dapur yang kurang prioritas. Perbedaan perilaku itu kan membuat orang jadi pengalaman nggak sama kan. Itu akan susah membangun trust. Trust itu kan ketika ya kita sebut sebuah bank lah. Orang dikenal bank dengan security-nya. Begitu masuk bank ini, oh aku tenanglah, karena aku yakin kok security-nya pasti ramah. Itu persepsi itu muncul ketika dia bisa membangun SOP yang konsisten di semua tempat. Di Jakarta, di Bandung, di Surabaya. Itu dibangun Top city, second city gitu-gitu ya, daerah. Itu nggak gampang. Tapi ya itu bisa dipelajari, tapi memang itu yang harus dilakukan. Jadi ketika BGN dengan men-treat itu harus men-treat itu sebagai, dia memperlakukan dia sebagai brand yang punya cabang di berbagai tempat. Karena mereka akan karena mereka berada di lokasi-lokasi, kalau brand mungkin top city, second city lah, kabupaten kota lah ya. Tapi kalau program unggulan ini kan top city udah pasti, second city udah jelas, kabupaten kota 3T. Nah, apalagi kan? Itu artinya memang tanggung jawabnya lebih berat. Tanggung jawab lebih berat. Secara fungsional emang harus lebih dari brand. Iya, makanya. Tapi mereka nggak ngejar sales, kalau brand ngejar sales. Nah, tapi maksudnya kalau dilihat dari reputasi ya, ketika tadi pertanyaannya gimana sih untuk menjaga komunikasi, sebenarnya komunikasi itu nomor sekian. Ketika itu sudah selesai, dia sudah membangun budaya kerja yang bagus, SOP yang bagus. Kan harusnya gesekan nggak ada kan. Betul. Maksudnya sampai ada kasus keracunan bisa ditekan. Ketika nggak ada kasus kan nggak mungkin ada pemberitaan juga kan akhirnya. Makanya sebetulnya bisa dicegahnya dari sana dulu dengan membangun sistem internal yang bagus, terus dia membangun organisasi yang bagus. Ketika nggak ada kasus kan media nggak ada alasan buat memberitakan juga. Perlu ada figur nggak sih, Kang? Gimana maksudnya? Dalam artian gini, setiap brand kan seperti selayaknya brand punya BA gitu. Nah, program ini perlu figur nggak yang bisa memberikan rasa adem untuk publik gitu ketika ada keluhan-keluhan, aduan-aduan, crowd di sosmed segala macam. Karena kan selama ini kan yang orang lihat, yang nongol dia lagi gitu. Sedangkan orang udah tahu kalau dia yang ngomong tuh orang udah nggak percaya gitu. Ya masalahnya kan sekarang ya seperti saya cerita tadi soal BA pada brand ya. Netizen udah bisa memisahkan sekarang. BA itu datang itu untuk membantu untuk spread the word, membantu untuk memasarkan. Tapi ketika ada masalah, mereka butuh jawaban langsung dari owner dari brand itu sendiri untuk menunjukkan tanggung jawabnya. Ada mungkin saya nggak pernah ingat sih ada ketika ada krisis kemudian yang datang adalah BA-nya memberikan penjelasan. Enggak, mereka maunya brand owner atau perwakilan yang ditunjuk oleh brand untuk memberikan penjelasan. Betul. Jadi memang kalau tadi penunjukan BA untuk meredam ya atau menjadi wajah untuk biar adem gitu, agak susah ya ketika ada kasusnya banyak terus kita berharap BA itu bisa meredamkan, agak susah ya karena ini udah beda urusan lagi. Beda kalau misalnya ternyata BA itu hadir untuk mengkomunikasikan, oh ini loh manfaat-manfaat dari sana, mungkin masih bisa. Tapi ketika ada krisis, publik taunya dari brand atau pemilik dari pihak apapun itu yang
membuat acara itulah. Berarti satu-satunya cara adalah pembenahan mekanisme ya. Bagi saya, menurut saya sih yang harus banyak evaluasi, banyak ya, Iya, catatan pasti. banyak ya, tapi emang bagi saya yang penting itu harus membenahi internalnya dulu sih. Betul, Karena kita masih bisa melihat kayak ada dapur yang rame, tiba-tiba kayak ada petugas dapur yang membuat postingan yang tidak perlu, yang malah menyinggung Iya. publik. Itu terlihat bahwa Membeli barang yang tidak perlu iya, juga. kontrolnya masih belum terlihat sih, masih belum membangun budaya kerja. Tapi bisa dimaklumi karena untuk sekelas, misalnya tadi balik lagi ke kasus minimarket tadi ya, Iya. minimarket kan butuh waktu lama dia mau ekspansi jaringan ya. Betul. Ini kan bikin berapa tahun ya, tiba-tiba dia punya dalam kurun waktu setahun 2 tahun sekarang MBG itu. Setahun Dia sudah punya ribuan. Nggak ada brand yang bisa ekspansi sekencang semasif itu dalam waktu singkat. bahkan mengalahkan McD kalau kata Pak itu Presiden. Itu dia makanya. Dalam waktu singkat dia bisa mengembangkan jaringan seluas itu. Ya memang berat, makanya memang yang diperlukan adalah butuh orang orang corporate atau orang yang biasa berurusan dengan kayak itu masuk ke dalam timnya BGN itu. Ya dia harus bisa merombak cara kerjanya, bahwa kita harus men-treat MBG itu sebagai brand, dan dapur itu adalah jaringan-jaringan dari brand itu sendiri. Iya, Itu sih. betul. Karena ketika itu dianggap di-treat sebagai itu satu komando, bahwa sekarang kita menggunakan budaya yang sama. Jadi jangan sampai ada dapur ini dan dapur itu punya budaya yang beda. Yang Betul. ini dari penanganannya gimana, dari mempersiapkan makanan seperti apa. Sementara yang ini bilang, oh ini bintang 5 nih, keren banget makanannya. Ketimpangan itu harus bisa dijembatani. Jadi ketika itu dilakukan, ketika semua dapur konsisten, ya di sana titik idealnya akan tercapai sih menurut saya, Kang. Jadi dia akan lebih mudah komunikasi. Jadi makanya sedikit kasus yang muncul, ya dia akan lebih bisa leluasa untuk komunikasi hal-hal yang lebih penting lagi sih, ketimbang untuk klarifikasi, menjelaskan. Iya, defensif konten gitu. Ya. Sobat Gen, ini banyak insight, banyak ilmu yang bisa kita tampung malam ini dari penjelasan Kang Didit gitu ya. Akhirnya kita ngelihat gitu ya, bahwa ternyata ilmu komunikasi itu asik juga ya. Maksudnya asik ya Kang ya, maksudnya kita bisa mempelajari karakter orang, kita bisa mempelajari bagaimana strategi komunikasi dengan pihak-pihak lain gitu ya. Nah, potensinya seperti apa sih Kang? Kalau misalnya kita bicara sekarang kan banyak Gen Z yang bingung mencari profesi gitu. Kebanyakan mungkin kalau ditanya, lu mau jadi apa? Mau jadi influencer, mau jadi YouTuber gitu, mau jadi ASN kan gitu. Padahal sebenarnya untuk membangun cara berpikir yang kritis tadi, jalur komunikasi ini sebenarnya bisa gitu ya. Nah, sebenarnya potensi untuk teman-teman Gen Z ini di industri komunikasi itu seperti apa sih Kang? Ya, menurut saya justru penting sekali ya. Komunikasi itu kan bagaimana brand bisa engage dengan audiensnya. Ya. Ketika audiensnya ya usia saya ya aman. Tapi ketika audiensnya adalah Gen Z atau lebih muda lagi, akan cara pandangnya kan beda. Ketika saya adalah praktisi komunikasi, berhadapan dengan Gen Z maupun Alpha apalagi ya. Iya. Treatmentnya beda ya. Treatmentnya beda. Dan akan lebih menguntungkan ketika praktisi itu datang dari satu generasi yang sama, karena dia bisa relate, dia bisa berbicara dengan bahasa yang sama, dia bisa memahami cara berpikirnya seperti apa. Ya, itulah kenapa ya bagi saya komunikasi itu terpenting ya. Jadi teman-teman kalau masih yang sedang mempertimbangkan jalan hidup seperti apa, ya bisa mempertimbangkan komunikasi juga, karena ya namanya komunikasi itu manusia ya, kita mempelajari manusia juga. Jadi ya selalu seru karena kita selalu berhadapan dengan faktor-faktor X yang nggak bisa ditebak gitu. Dalam artian kita mempelajari dan kita mencoba cari solving ya, problem solving ya ketika ada sesuatu gitu ya. Ya, seru sih. Kan kita selalu seperti kita ngomong kan,
kita bisa aja setiap hari ngomong. Iya. Tapi kadang juga ada satu hari tiba-tiba nggak miskom. Nggak interact, miskom, atau berantem, iya. atau berantem. Ha, ha. Ya itu kita nggak pernah bisa menduga kapan terjadi kan. Tapi ya kalau kita sudah paham, kita bisa belajar mendengar. Dengan kita belajar mendengar, kita tahu oh yang dimau itu seperti apa. Contohnya seperti tadi soal monitoring. Iya. Ketika kita nggak paham bagaimana anak sekarang berkomunikasi, bisa-bisa kita bisa memberikan monitoring yang kurang tepat juga. Betul. Misalnya kayak itu tadi balik soal penggunaan frasa tadi, jir keren nih, atau jir, kita nangkep jir tuh, wah negatif nih. Padahal bisa aja itu kayak ekspresi Senang, betul. Ekspresi kegembiraan. Ya. Anjay, Ya, asik juga nih gitu. Atau sekarang kan orang selalu pakai dengan model hook ngomongnya kayak Betul. dia sesuatu negatif dulu, setelah di bawahnya ternyata positif. Betul. Bisa juga sebaliknya malah. Ya. Wah pengalaman keren nih. Aku berkunjung di Waralaba ini, puas nih pokoknya. Aku happy banget lah pokoknya. Pengalamannya bikin aku nggak nyangka. Berikutnya nggak nyangka aku dicuekin aku ternyata pesan aku nggak datang 1 jam. Kayak ngomong kan orang dengan sarkasme dan semacamnya. Betul. Kalau kita nggak paham, kalau kita nggak tahu nuansa yang seperti apa, ya kita bisa miss. Nah, ketika miss terjadi, artinya kita melewatkan ketika sebuah masalah sentimen negatif itu, dia sedang building momentumnya kan. Ketika kita telat untuk menangkapnya, ya udah ketika amit-amit momentum kemudian naik jadi krisis, kita baru nyadar. Baru sadar. Iya. Dan kita baru lapor, Pak, ada krisis Pak. Apa yang terjadi? Sebentar Pak, kita baru tanya-tanya dulu. Telat. Jadi selesai. golden time-nya udah kelewat. Golden time udah lewat. Gitu sih. Ya sama kayak ini Kang. Kalau dulu nih brand gitu ya. Biasa yang wartawan diajak untuk gathering gitu. Gathering ya. Aduh, nyesel gue ikut nih. Kenapa Bro? Kenapa nggak dari kemarin aja? Iya. Itu kan sebenarnya kan Gaya-gaya seperti itu. Kan setiap momennya kan berubah terus. Nah. Mungkin gaya seperti itu sekarang lagi rame, Iya. tapi kita nggak tahu 2 tahun kemudian akan berubah Akan seperti apa berubah. lagi. Kan butuh orang yang relate dengan itu kan. Kalau orang udah mapan kan kadang dia agak enggan untuk keep up dengan kayak tren-tren seperti itu kan. Beda dengan orang yang masih seusia audiens itu sih. Jadi bagi saya sih tetap teman-teman kalau Gen Z mau itu justru menarik karena ini kesempatan teman-teman untuk apa ya, komunikasi itu intinya adalah memengaruhi orang kan. Iya. Gitu sih. Jadi itu adalah sesuatu yang apa ya, menarik dan seru tuh. Seru, betul. Dan apa ya? Mungkin ilmu komunikasi kalau aku tafsirkan bisa dipakai di semua kalangan elemen industri. Iya, agree. Dia nggak melulu bekerja di brand atau di apa gitu ya. Tapi di semua industri. Karena pada dasarnya komunikasi itu adalah kita menyampaikan pesan kepada audiens yang diharapkan bisa diterima. Betul. Otomatis kita juga akan menyesuaikan bagaimana kita penyampaian. Kita ngomong dengan anak muda, kita akan lebih santai. Iya. Ketika kita ngomong dengan misalnya masyarakat yang mungkin tingkat pendidikannya masih rendah, kita akan menyesuaikan cara penyampaian kita. Kita nggak mungkin ngomong dengan menggunakan istilah-istilah yang awang-awang gitu. Iya. Yang terjadi adalah oh iya itu sudah. Artinya tujuan komunikasi kita tidak tersampaikan. Kan tujuan komunikasi adalah kita harus membaca dulu siapa lawan bicara kita, siapa audiens kita, terus kita adjust penyampaian kita agar kita ketemu di tengah. Apa yang kita sampaikan ditangkap oleh mereka yang mendengarkan kita. Di sanalah ya serunya komunikasi di sana. Karena kita akhirnya itu memaksa kita untuk belajar lebih dalam lagi. Kita belajar soal manusia seperti apa, terus ketika kita masuk ke bidang tertentu kita harus bisa menguasai bahasa-bahasa yang dipakai di mereka agar pesan kita tersampaikan. Jadi ya komunikasi itu menuntut kita untuk belajar dengan sekeliling kita lah. Iya, benar Kang. Ya misalnya contohnya kalau misalnya kita datang di sebuah wilayah di Jawa Barat, Sunda lah, ya pasti kita juga akan belajar bagaimana sih penyampaian bahasa daerah agar kita bisa masuk ke masyarakat sekitarnya. Ya biasanya kita mulai dengan sampurasun, itu kan bagian kita berusaha untuk mendekat dengan mereka kan. Kita menyamakan frekuensi kita dengan mereka itu, Pak.
serunya komunikasi itu di sana kan. Betul. Ini saya mengambil benang merah atau kesimpulan bahwa harusnya selain merekrut ahli gizi, BGM juga harus merekrut ahli komunikasi kan. Ya intinya sih, ya memang baik lagi kebutuhannya di mana. Ini masalah butuh komunikasi, makanya jangan sampai masalah terus terjadi, akhirnya komunikasi jadi capek menjelaskan juga kan. Akhirnya. Betul. Jadi emang kayaknya butuh sih kan. Jadi maksudnya memang mereka harus evaluasi dulu ya. Apa sih prioritas yang diselesaikan dulu? Apakah kita harus merapikan internal dulu, sistem internal dirapikan dulu, maksudnya membangun outputnya sudah sesuai, sudah ideal belum outputnya? Ketika output sudah ideal, sudah konsisten dari seluruh dapur, nah baru kita beranjak ke prioritas berikutnya. Takutnya kalau kita langsung lompat dengan masukin ahli komunikasi, isinya adalah penjelasan dia. Semua orang tahu masalahnya di mana, tapi isinya adalah yaitu penjelasan klarifikasi, ya tidak menyelesaikan masalah juga akhirnya. Walaupun sebenarnya nggak salah juga review. Tapi kebanyakan klarifikasi jadi bingung orang. Ya orangnya akhirnya kayak ya gitu lagi paling. Jadi kayak orang jadi kayak mati rasa juga kan. Iya, orang udah bisa nebak dia bakal ngomong apa nih ntar. Iya, itu masalahnya akhirnya kan tujuan dari komunikasi tidak tercapai akhirnya. Betul. Jadi akhirnya kayak ini pasti istilahnya kan kayak seperti kaset rusak, nah diulang-ulang terus. Jadi ya bang ya kita perlu tahu inti masalah di mana, yaitu apa yang harus diprioritaskan dulu diselesaikan. Seru kan? Nah, untuk Sobat Gen yang mau tanya jawab bisa drop komen di bawah, nanti mungkin Kang Didi bisa bantu jawab gitu ya. Punya masalah komunikasi atau punya masalah krisis gitu di komunitasnya, atau mungkin baru jadi leader tiba-tiba harus menghandle berapa orang terus bingung nih harus ngomong apa. Nah, nanti bisa tanya Kang Didi gitu ya. Semoga obrolan kita malam ini bermanfaat untuk teman-teman. Amin. Terlebih ternyata profesi komunikasi itu sangat penting ya, selain untuk diri kita dan yang pasti itu tidak hanya berlaku untuk urusan kerja juga. Betul. Kan kita bermasyarakat kan kita juga berkomunikasi dengan yang lain. Kan? Jadi ya skill yang tadi itu juga sangat diperlukan juga sebenarnya. Pesan yang kita dapat dari perbincangan malam ini adalah jangan silat lidah. Siapin terus waktu buat terus nonton. Kok bisa sih? Iya nggak sih, Ji? Ya. Oke. Kang Didit, hatur nuhun, terima kasih. Sami-sami. Sampai jumpa. Aduh.